Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial asik kamu tidak tertipu lagi lowongan ya, lowongan pekerjaan abal-abal. Jadi kemarin ada pengangguran. Oke, jadi ini adalah nomornya ya, 0814 0168 5526. Jadi dia eh, membuat sebuah lowongan ya, yang dikasih list sebanyak ini ya, dan kita suruh pilih dua posisi gitu ya. Dan di sini dia katanya dapat nomor gue dari situs pencari lowongan kerja gitu. Jadi pas gue datang ya ke lokasinya ya, di situ ada buku tamu dan di situ banyak yang nulis di job street gitu ya. Tapi gue nggak nulis di job street karena gue kayaknya nggak nyari kayak ginian di job street dah. Jadi gue kurang tahu nih apakah job street sampai saat ini masih gampang banget ya dimasukin oleh perusahaan-perusahaan bodong gitu ya, sekelas Jobstreet loh, masih loh. Dari dulu Jobstreet tuh sering banget dah, tapi gue baru tahu, dari gue mulai nyari kerja tahun 2015 sampai sekarang ya, baru kali ini gue mendapatkan chat WhatsApp penipuan gitu ya. Gue kira Jobstreet sudah memperbarui keamanan mereka sehingga tidak ada tipu-tipu gitu, ternyata masih aja gitu ya kemasukan perusahaan-perusahaan bodong. Nah di sini dia bilang Noera Cafe and Grill. Waktu itu gue cari di Google tuh kagak ada ya, cari di Google tuh nggak ada. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, Noera Cafe and Grill ini karena dia bilangnya masih launching ya, jadi gua anggap oh iya deh memang belum ada di Google Maps gitu karena masih launching gitu ya. Jadi mereka mungkin belum daftarin ya di Google Maps gitu ya. Jadi ya udahlah, blokin aja gitu ya. Dan di sini dia tidak membuka sebuah bayaran ya, makanya gua coba untuk kesana gitu ya. Di sini kita baca ya. Nah, prioritaskan ya memenuhi syarat kriteria ya kita ya. Makanya gue bingung kok gue mau memenuhi kriteria ya, padahal kan gue desainer gitu. Kok gue mau memenuhi kriteria, udah memenuhi kriteria tapi apa ini dikasih listnya banyak banget, ini kriteria gue semua nih jadi desainer gitu. Kalau misalkan desainer kan berhubungan dengan komputer ya, mungkin admin dan data entry mungkin lebih lebih kelihatan lah, tapi ini dikasih semuanya gitu, gue agak curiga sebenarnya. Ya udah lah ya. Terus disini work in interview dan briefing langsung kerja ya. Dan kantornya berada di, dan ini bertemu Ibu Maisa. Gua rasa semua staff di perusahaan itu menggunakan nama palsu ya. Dan ini salah satu indikasi ya, kalian memang wajib banget punya get kontak premium atau enggak get kontak biasa gitu untuk mencari nomor ini gitu. Dan ternyata nomor ini di privat gitu ya. Ada HRD di privat tuh aneh banget, nomor HRD di privat. Jadi kalau nomornya di privat, terus belum ada history, save nama gitu segala macam ya di get kontak ya, itu perlu di kalian curigakan gitu ya. Dan di sini gue di gedung manajemen, dibilangnya Ujung Menteng Business Center gitu ya. Gue sih belum pernah kesini ya. Dan ternyata memang daerah-daerah ini banyak sekali perusahaan-perusahaan bodong gitu ya. Ujung Menteng Business Center Blok A nomor 36 ya. Jadi dekat orang ajab-ajab sama deket orang agama apa gitu ya. Jadi ibadah gitu ya. Dan memang ketika gue ke tempat Ujung Business Center ini, aduh ini terlihat sekali ya Bronxnya gitu ya. Ini mungkin kalau dari depan nggak kelihatan ya karena masih ada Indomaret, ada bank segala macam ya, jadi nggak kelihatan. Tapi di belakang ini nih yang blok A sama blok apa ini ya, gua nggak tahu nih blok apa nih ya. Blok D ya, itu tuh ini kayak tempat apa gitu ya, takut loh gua nih. Nah nih pas jadi kalau mau ke blok A kita lurus terus ke bagian yang hijau ini, nanti kita belok kiri gitu. Dan situ tuh aduh itu kayak apa ya, gedung-gedung terbengkalai gitu, ruko-ruko nggak jelas gitu ya. Pokoknya sangat memprihatinkan lah. Nah ini dia ya, kalau di sini masih kelihatan Mandiri, Indomaret gitu, jadi masih terlihat
oh ini rame nih, kayaknya nggak terlalu ada penipuan gitu waktu gua mencoba ke sana gitu. Ternyata pas di sana wakade wakido ya kan. Nah ini ya. Dan di sini masih ada Panin Bank, terus di sini masih ada ya ini perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus lah ya, yang bisa kalian temui di mana aja gitu ya. Tapi pas sudah melewati ini, aduh ruko-ruko nggak jelas, tempat dugem-dugem nggak jelas gitu ya, poster-poster dugem segala macam gitu ya. Jadi nih gue sendiri pas masuk ke daerah sini nih, belakang sini aja nih, gue merasakan wah ngeri ya nih ya, kayak ini kayak di area kejahatan gitu ya. Gue ngerasanya kayak di area kejahatan gitu, saking Bronxnya gitu loh. Di sini dia ngasih Sherlocknya ya. Dia juga ngasih bagaimana cara naik bus ya, naik bus Transjakarta ya. Nah seperti ini. Nah, ini bener sih ya. Dia ngasihnya rute transportasinya, jadi cukup niat ya. Terus dan di sini suruh bawa CV dan surat lamaran ya. Oke lah CV dan surat lamaran. Fotokopi ijazah juga ya. Terus fotokopi KTP, pas foto 3x4, bawa materai. Materai ini gue bawa gitu ya. Gue bawa sebenarnya materai, tapi pas datang pas gue lihat emang Bronx, gue bilangnya lupa gitu ya. Jadi jangan langsung dipakai ya materainya. Terus membawa peralatan tulis, gue bilang nggak pakai, nggak usah lah, mau peralatan tulis lah. Terus pakaian bebas dan sopan gitu ya. Terus ini fasilitasnya nih, ini sebenarnya cukup mencurigakan ya, karena di zaman yang cari kerja susah tiba-tiba ada launching cafe, tiba-tiba gajinya UMR gitu. Setahu gue kafe-kafe itu gajinya masih 2-3 juta ya. Terus ada uang makan, ada uang makan kafe. Terus ada uang lembur, kafe ada uang lembur. Terus ada THR, ada mes karyawan. Jadi kafe aja nih menurut gua udah nggak relevan gitu ya. Oke, terus sini ada panggilan kerja ini valid, bukan penipuan ya. Tidak ada pemotongan gaji, penahanan ijazah. Kalau ini benar ya, tapi dia meminta duit ya nanti ya. Terus outsourcing benar, dia bukan outsourcing ya, palsu aja gitu. Penempatan kerja di outlet kami, launching opening di area Jabodetabek. Jadi mereka bilangnya ya mereka akan banyak cabangnya gitu, tapi sampai sekarang masa sih launching udah banyak cabang gitu, aneh banget menurut gua. Launching tuh benar satu doang gitu tempatnya. Gua yang ini lupa banget ini. Logika gua waktu pertama kali ini kan sehari sebelum hari H itu baru dikirim gitu ya. Jadi jam 5 sore gue dikirimin, besoknya langsung interview gitu. Jadi gue kelupaan logika ini gitu. Jadi kalau launching harusnya itu tidak ada cabang-cabang dimanapun gitu. Launching ya satu dulu, baru kalau sukses baru buat cabang gitu. Aduh gue lupa banget itu. Astaga. Terus silakan bersama ini ya udah atau ya. Apakah ini benar? Oke, udah tuh ya. Nah, tempatnya adalah seperti ini ya, bentar ya. Persis banget ya, nih tempatnya seperti ini. Sesempit ini tempatnya dan banyak ruang-ruang kosong, rukonya jelek banget gitu. Pas gue lihat ini, aduh anjir kena tipu gue, bangke penipuan lowongan anjay. Bener-bener kalau kalian melihat film-film kriminal gitu kayak tempat mutilasi, tempat geng-geng motor, tempat bandar narkoba ya, kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya yang tempat-tempat Bronx gitulah, mirip banget, persis banget. Dan di ada ruang-ruang kecil gitu dan semuanya tertutup gitu. Jadi gue baru kali ini interview, tapi gue punya rasa takut kalau gue mati ya. Jadi gitu, gue rasa nih, anjir mati nih gue nih kalau nggak bayar, dan jangan gue diculik, dirampok lah segala macam, pakai pisau segala macam. Gue ngeri banget bener. Mana yang jaga orang timur lagi, dan securitynya tuh, securitynya nggak tahu dia abis narkoba, abis mabok gitu ya. Wah kacau dah itu mah. Nah ini seperti ini, bener-bener seperti ini, mirip banget ya, 90% ya. Mungkinnya dia agak luas dikit sih, tapi ininya persis banget kayak gini, tangannya hitam segala macam. Contohnya gue ambil di ujung Menteng juga ya, dari Google Maps ya. Dan
masuknya juga seperti ini, tapi ini lebih sempit ya. Ini gua ngambil di blok mana gitu ya. Orang jual ruko ya, tapi mirip-mirip seperti ini. Ini segini nih, buat jalannya segini, benar-benar persis segini. Ini ada pintu juga bener. Terus di sini dia di blok A itu nggak pakai kaca ya, jadi benar-benar full tertutup gitu ya, kayak transaksi narkoba gitu kali ya. Terus ya ini kagak ada apa-apa, bener-bener ruko kosong gitu, ruko kosong baru pindah gitu, cuma ada meja sama kursi aja udah gitu. Nah seperti itu ya. Nah sini nanti ada customernya nih, bukan, frontlinernya ya di sini. Dan orang-orang di PT apa tadi ya, mereka nyebutnya PT Noera Cafe, itu rata-rata jilbaban gitu ya, kayak guru lah, kayak guru gitu, jilbaban guru gitu ya. Terus laki-lakinya ya, karena gue dari dulu sekolah Islam ya, sekolah TK, SD, SMP, SMA ya, Islam ya. Cowoknya ini rata-rata kayak pria masjid, pria musola gitu ya, kurus, ceking, apa, terus bajunya lebar-lebar, celananya gombrong ya kan. Terus ada petingginya kayak ustadznya lah, kayak ustadz gitu lah. Apa namanya, pakaiannya gitu ya, tapi mereka nggak ada yang sholat Jumat gitu. Pada waktu itu gua hari Jumat, ini hari Jumat ya, hari Kamis, besoknya hari Jumat tuh ya. Ini kata gua kagak ada yang sholat apa nih, gue jadi nggak sholat karena gue buru-buru, karena di sini jam 2 gitu ya, jadi gue nyampe jam 1 dan gue naik busway gitu, jadi kalau dihentiin wah gimana, jadi gue nanti abis selesai baru gue mau sholat zuhur gitu sebagai penggantinya gitu. Gara-gara lowongan bodong gini, gue jadi nggak sholat Jumat gitu ya, jadi penggantinya sholat zuhur gitu ya. Dan mereka nggak ada yang sholat Jumat bro. Jadi pas gue selesai interview, orang-orang baru selesai sholat Jumat gitu ya. Jadi sekacau itu nih ya. Jadi menurut gue mereka memang identitas sebagai Islam itu kayaknya palsu parah ya, palsu parah gitu. Ibu-ibu jilbaban gue rasa tuh palsu, itu sebenarnya nggak jilbaban ya. Dan mas-mas yang mirip-mirip pria musola itu dan kayak ustadz itu juga gua rasa palsu sih. Terus di petingginya tuh yang kayak ustadz itu dia ngasih pernak-pernik ya, Islam gitulah, apa sih namanya, kaligrafi Islam gitu, cuma nggak ditaruh di meja doang gitu ya, buat meyakinkan nih orang Islam nih, masa iya sih penipu gitu ya, padahal ditipu ya. Dan di sini dia menawarkan kerja ya, dan nggak seperti HRD kayak umumnya gitu, kita dilihat ya, oh kamu sebagai kerja desainer ini, terus kenapa jadi desainer, terus kenapa gini gitu, nggak ditanya gitu, mereka langsung oke, kamu mau kerja sebagai ini ya, terus kamu mau pilih yang mana gitu dari sekian banyak ya, oh ini jadi ini aja ya. Nah jadi kita gini, nanti dapat profitnya gini, terus nanti dapat lemburan begini, nanti dapat uang makan segala macam gitu lah. Bener-bener CV kita tuh tidak dibaca gitu. Nah itu juga udah aneh banget itu mereka wawancara tapi kita tuh tidak di-treat dengan baik gitu ya, nunjukin skill apa segala apa gitu. Jadi mereka pengen cepet-cepet kayak interviewnya tuh kayak mereka tuh udah hafal gitu, jadi ngomongnya cepet banget ya, nanti kita begini, nanti apa namanya, misalkan gaji pokok segini, nanti kamu pulang jam segini, ntar kalau lembur kamu harus segini, dikasih hitung-hitungan segala macam, dicoret-coret semua, pokoknya satu kertas gitu penuh dengan coret-coretan isinya angka-angka gitu ya, supaya kita wow, pesannya bonafit gitu ya. Setelah selesai apalannya ya, dia langsung memberikan sebuah kata-kata yang ini penipuan banget ya, yaitu tapi kami di sini nyuruh kita deposit ya sebesar 1,5, kalau nggak salah 1,5, ada yang 3 juta. Setelah gua selesai dari interview ini ya, gua coba ngobrol-ngobrol dengan staff di selain di sini ya, staff di tempat-tempat lain ya, di blok-blok lain gitu ya. Memang ini banyak penipuan di sekitar sini. Gue juga nggak tahu nih kenapa polisi dan segala macam ini tidak ada penindakan sama sekali gitu ya. Ini nanti pasti bentar lagi pindah lagi gitu ya. Nah, ini 1,5 gitu. Terus gue bilang ya gue nggak ada duit lah, orang pengangguran disuruh bayar 1,5. Kalau 100.000 gue kasih dah gitu. Gue kasih dah percuma dah, nggak apa-apa 100.000. Mau dia nggak mau ya kan. Ya udah
minimum 400 sampai 500 nggak ada gitu ya. Ya udah, setelah selesai kita nanti dipindahkan juga gitu, dipindahkan ke, nanti kita suruh ke lantai 2, terus di bagian paling ujung itu ya, enggak, lantai, gue lupa deh, lantai tiga dia ini ada 3 lantai ya, ke lantai 3. Terus ya lagi-lagi mirip seperti ini gitu ya, makin bronze gitu, makin tinggi lantainya makin bronze. Terus gue diajak interview yang mirip-mirip ustadz gitu ya, udah gue rasa palsu tuh, bukan ustadz tuh. Terus gue dicoba di interview ya, kayak mungkin mereka itu kayak semi hipnotis kali ya, kalau kata gue sih semi hipnotis gitu ya. Terus kata gue nih, gimana keluarnya ini, gue diajak malah makin tinggi ke lantai 3 nih. Kata gue nih, kalau nggak bayar apa gue diculik, apa di apa ginjal gue di ini kali ya, diambil apa gimana. Gue udah takut banget, gue baru kali ini gue merasakan ketakutan ya. Terus lagi-lagi pas di USAT tersebut ya, dia bersikeras gitu ya untuk suruh gua membayar, karena iya nanti ya 3 hari lagi kita akan bayar ini kembali gitu, karena ini sebagai uang jaminan aja katanya. Jadi tadinya kita tuh pengen nahan ijazah, tapi karena nggak boleh sama pemerintah, jadi kita nahan sejumlah uang gitu. Kata gue mah sama aja, kocak gitu. Dalam hati, tapi ya dalam hati. Tapi gue bilang enggak gitu ya, dia masih jelasin panjang lebar lagi supaya gue bilang iya gitu, tapi nggak bisa gitu. Terus gue, emang nggak ada jaminan dari keluarga? Gila kali jaminan sama keluarga? Oh, enggak gue gitu. Ya gue bilang nggak mungkin lah saya jaminan dari keluarga gitu. Ya kerja aja dulu kan, tinggal cari lagi gitu kalau misalkan gue bohong gitu ya. Lagi pula orang nyari kerja mah udah pasti bener gitu ya, mereka pengen kerja, pengen dapetin duit. Gue bilang gitulah, pokoknya semacam itulah. Jadi habis kerja baru kalian potong aja gitu dari situ gitu. Terus gue nggak mau gitu, takutnya ntar baru 3 hari kerja orang ada cabut, ya nggak mungkin lah kalau perusahaannya bener mah. Terus setelah gagal, gue baru dikirim ke petingginya yang lebih tinggi gitu, dan yang lebih tinggi dari us rata-rata kayak remaja masjid banget gitu ya, dan ngomongnya cepet banget gitu ya, bener-bener hafalan banget gitu. Gue rasa tuh dia mungkin gue nggak tahu ya, mungkin dia karyawan baru, dia lu jadi petinggi ya gitu. Jadi kayak dia hafalan banget gitu ya. Itu yang menurut gue ini yang kacau sih, petinggi yang kayak remaja masjid itu kayak ya ini hafalan banget nih, gila. Coba nggak bisa gitu. Ya udah, terus abis itu ya tetap dia ngoceh-ngoceh seperti biasa ya, kalau kita bilang nggak bisa pokoknya harus sampai bisa gitu ya. Terus gue bilang nggak ada duitnya, no bukan. Terus ya udah gitu, dia bilang sih untuk nunggu seminggu, siapa tahu ada berubah pikiran, silakan kembali lagi ke sini gitu ya. Dari situ gue langsung cepet cabut ya, keluar ya. Nih keluar sini. Nah ini adalah tempatnya ya, di sebelah sini nih pokoknya dari Cafe Naria Rasa ini kan ada ruko lagi sini ya, di belakang ini ya, terus sampingnya, nah di situ tuh. Jadi di situ gue langsung cabut, tapi gue cabut ya udahlah, gue tenang dulu, yang penting udah cabut dari luar gitu ya. Terus gue duduk sebentar nih bangku panjang gitu, bangku yang kayak di ini Transjakarta gitu ya, bangku tengah di rumah sakit ya. Ya udah gue numpang istirahat dulu situ, kan capek ya, gue dari Ciganjur ya, dekat dengan Depok gitu ya, ke Cakung jauh banget. Jadi gue mau duduk dulu gitu, terus sambil gue mau ngecek masjid dekat sini di mana gitu, karena gue pengen sholat zuhur gitu ya, pengganti sholat Jumat gitu ya. Tiba-tiba gue didatengin lagi security dari perusahaannya gitu. Kata gue, kenapa nih mas, ngapain di sini? Ya saya mau numpang duduk, mau nyantai dulu sebelum pulang. Nggak boleh sini ntar nggak bisa gitu-gitulah, pokoknya nggak jelas alasannya, pokoknya gitu ya. Bahkan emang saya kan gue duduk di depan perusahaan lain ya, di depan perusahaan ini nggak ada sama sekali gitu ya. Nggak bisa apa, nggak bisanya kan cuma duduk doang, nggak bisa gitu dah. Itu cuma begitu aja gitu, kagak ada alasan yang valid gitu ya. Lagian aneh banget ya, orang nggak boleh duduk, aneh banget itu. Gue pengen foto, cuma gue buru-buru pengen sholat sih sebenarnya. Dan di sini, pokoknya di sini lah ya, Blok A ya.
Dan ini rata-rata nih, ini ruko-ruko, aduh kagak jelas deh bener. Ini gua udah 21 menit, mungkin akan gua potong-potong dikit doang ya. Jadi seperti ini ya. Itu adalah pengalaman gua. Dan setelah gue pulang gue menemukan satu orang yang juga baru interview ya. Oh jadi ya, jadi pas pulang itu gue ngeliat beberapa orang interview di dalam ya, di ruko-ruko yang ini, di ruko yang ini, tapi di ruangan yang berbeda-beda gitu ya. Sepertinya memang banyak banget itu karyawan buat prospek ya, prospek supaya kita memberikan duit gitu ya. Gue nemu kayaknya ada 4 orang deh di dalam itu, masih ada tuh, kasihan gue. Orang lagi susah nyari lowongan kerja, dia nipu-nipu ya. Terus setelah gue keluar, gue ke halte depan Ujung Menteng, gue ketemu seorang cewek ya, dan dia bawa amplop coklat nih. Ini gue rasanya abis kena juga nih. Gue tanya, iya kan, ternyata benar dia habis interview. Dan gue coba interviewnya di ini ya, Blok A itu ya. Iya benar kata dia. Dan ternyata dia interview nama perusahaannya pun beda gitu ya. Dia logistik gitu ya. Kalau gue kan kafe ya. Dan dia logistik gitu ya. Jadi memang setiap orang sepertinya beda-beda apa namanya, beda-beda perusahaan itu yang pengen ditipu gitu ya. Nah ini gue ngobrol di sini ya, di belakang halte itu ya. Dan setelah gue cari tahu ya di sekitar sini, karyawan-karyawan di sekitar sini, memang blog itu sering terjadi, sering interview orang untuk lowongan kerja dan sering dimintain duit. Sudah 5 hari lagi intens banget orang suruh ke Blok A itu gitu ya. Para pekerja ya, para pengangguran gitu ya, disuruh interview daerah situ gitu ya. Jadi seperti itu, dan katanya perusahaan itu baru sebulan ditempati gitu ya. Jadi kayaknya bentar lagi dia akan pindah gitu kalau misalkan sudah selesai penipuannya gitu ya. Jadi gue nggak tahu ya, ini gue langsung laporin ke Jaki, gue udah laporin ke lapor God.id, terus gue udah lapor rekening segala macam ya. Dan update-nya kali ini untuk pelaporan rekening sama nomor telepon itu ditolak karena katanya kurang valid. Gimana mau kurang valid gitu? Kita kan nggak tahu kalau ditipu gitu, dan kita juga nggak siap kamera gitu ya. Kamera gua udah lowbat, udah tinggal 10% ya. Terus gua mau sholat Jumat gitu ya. Benar-benar nggak kepikiran untuk mendokumentasi gitu kan. Jadi ya itu tertolak lah. Sebel sih, ternyata ribet banget gitu kalau mau ngelaporin penipuan-penipuan seperti ini, dari rekening sampai nomor telepon gitu ya. Sebel juga sih emang, padahal udah kasih buktinya segala macam, tapi kayak bukti chat harusnya tuh udah lumayan otentik ya. Cuma gue nggak tahu deh kenapa bisa ditolak gitu ya. Cuma harus gimana gitu biar nggak ditolak tuh, gue nggak ngerti dah. Dan gue juga udah laporin ke Jaki seperti biasa, dan lapor Go.id di situ. Di lapor Go.id itu dia belum ada tindak lanjut sama sekali. Dan kalau di Jaki ini masih berupa apa ya, pengalihan gitu ya. Ya misalkan gua kan tadi semalam gua lapornya di rumah gua ya, terus lalu dialihkan ke Ujung Menteng gitu ya. Ini harusnya Ujung Menteng nih, bagian Ujung Menteng. Nah dari Ujung Menteng baru dialihin tadi siang ini dialihin ke bagian, gue lupa bagian kerja apa dinas apa gitu ya. Dan dari situ masih belum ada kelanjutannya gitu ya. Jadi sepertinya terlalu lelet ya untuk ukuran Jakarta ini, untuk masalah penipuan terlalu lelet, terlalu berbelit-belit. Jadi ada kemungkinan nih komplotannya bakal cabut lagi dari Ujung Menteng gitu ya. Aduh. Dan kalau mau ke kepolisian itu juga harus datang ke kantor polisi, harus buat ini buat itu ya. Kenapa tidak ada online gitu ya, sayang sekali ya. Jadi males gua harus ke tempat polisi gitu ya. Dan belum tentu langsung diproses gitu, karena tahu sendiri polisi harus viral dulu baru diproses gitu. Kalau nggak ini kita ya harus nunggu antrian gitu, karena juga masalah penipuan juga banyak ya, dan masalah-masalahnya juga banyak gitu. Jadi
kita nggak tahu itu kapan diproses dan keburu pindah gitu ya, karena ini baru sebulan ya, mungkin 1 sampai 3 bulan nggak tahu dah ya, mungkin akan pindah lagi kantornya gitu sih. Jadi buat kalian yang tertipu juga ya di ujung Menteng Business Center ini, coba kalian tulis di kolom komentar di bawah biar kita saling curhat ya. Dan gua coba akan update ya kalau misalkan banyak yang nonton gitu. Tapi ini gua rasa yang nonton paling 1 sampai 10 orang sih ya, karena gimana ya? Soalnya ya mungkin belum ada yang cuma beberapa orang doang paling yang ketipu kali ya. Dan buat kalian yang tiba-tiba dapat pesan WhatsApp yang nggak tahu sumbernya dari mana, dapat nomor kita, terus terlalu banyak janji-janji manis, terus nggak masuk akal gitu ya. Ya silahkan kalian blokir aja, atau enggak kalau kalian mau datang kalian lihat juga rukonya apakah dia ada banner, ada plang gitu ya, bener-bener kayak perusahaan gitu, apakah cuma ruko kosong gitu doang. Kalau ruko kosong doang ya kalian pulang aja mendingan, kata gue sih. Dan kenapa gue bisa masuk ke gedung itu, karena gue ada security, pas banget gue lagi di depan tiba-tiba ada security keluar, mas ngapain mas gitu, mau interview, mau nyari PT ini PT, iya ini masuk nih masuk, tiba-tiba gitu. Jadi kayak orang guru suruh masuk ke kelas gitu, anak-anak muridnya, ayo masuk 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 gitu loh, berarti badannya ditempel gitu loh, apa punggung gue ditempel gitu. Jadi karena gue orang yang nggak enakan, jadi ya udahlah. Terus pas gue masuk, anjirnya apaan, anjir pembunuhan apa gimana nih, tempat pembunuhan apa gimana, ih ngeri coy, ngeri ngeri. Baru ini gue merasakan kayaknya gue takut mati, takut ya, wah nih gue nggak pernah sama sekali bersentuhan dengan kejahatan ya. Jadi ketika bersentuhan dengan kejahatan, wah rasanya begini ternyata ya, ngeri ngeri ngeri. Jadi buat kalian ya semoga ini bisa diambil pelajarannya ya. Gue juga bingung juga gitu mau hasil dari Jaki dan lapor Go ID apakah bisa apa enggak, tapi gue pesimis sekali sih, karena di Jaki banyak sekali laporan lowongan ya, ada 5 sampai 8 kayaknya deh, dan itu hasilnya nggak jelas ya, cuma perpindahan proses dulu, terus kasih surat ini tapi nggak ke sono gitu, tidak ada foto bukti bahwa mereka tuh benar-benar ke sono gitu. Jadi kayak mungkin ada backingannya gede juga nih pesan-pesan bodong gini, makanya jarang sekali tertangkap gitu ya, walaupun sudah banyak banget korbannya. Oke, jadi segitu aja mungkin dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ya buat kalian yang masih pengangguran, semoga tahun ini ya secepatnya bisa mendapatkan kerjaan. Gua begitu juga dengan gua gitu, semoga gua dapat kerjaan juga gitu ya. Oke gitu aja, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.